Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 akan mendeskripsikan aset dan pengukurannya dalam mata kuliah teori akuntansi. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Cynthia Melina dengan NIM akhir 073, Elizabeth Natali dengan NIM akhir 467, Zakiati Nabila dengan NIM akhir 428, Faradila Risyanti dengan NIM akhir 285, dan Resti Rahayu dengan NIM akhir 383. Perolehan ilmu akuntansi. Secara umum, ilmu pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung yang kita alami. Keunikan suatu peristiwa atau fenomena mendorong kita untuk mengamati dan berpikir lebih dalam mengenai apa yang terjadi. Jika cukup termotivasi, kita akan mulai membentuk hipotesis berupa konsep-konsep abstrak dan generalisasi. Setelah itu, hipotesis diuji untuk memahami dampaknya dalam berbagai situasi baru yang pada akhirnya memperhalus dan memperkaya pengetahuan kita. Dalam akuntansi, proses ini dimulai dari pengamatan fakta, kemudian berkembang menjadi hipotesis, lalu membentuk teori umum, hingga akhirnya menjadi hukum atau prinsip yang diterima secara luas. Secara garis besar, pengetahuan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pengetahuan faktual, knowledge that, informasi tentang fakta atau kejadian tertentu. Yang kedua, pengetahuan berdasarkan pengalaman, knowledge of, pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi langsung atau pengenalan terhadap sesuatu. Lalu yang ketiga, pengetahuan praktis, knowledge how, kemampuan atau keterampilan dalam melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman yang sudah dimiliki. Perspektif peneliti dalam akuntansi. Keragaman ilmu pengetahuan dan proses peradilan ilmu pengetahuan mengarah ke adanya kebutuhan untuk mengklasifikasikan ilmuwan pada umumnya dan peneliti akuntansi pada khususnya. Terdapat berbagai kemungkinan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan para peneliti secara umum, termasuk tipologis. Berikut tipologis yang digunakan untuk menghasilkan klasifikasi para peneliti, yaitu yang pertama, ilmuwan abstrak. Seseorang yang menggunakan indranya dan berpikir. Dimotivasi oleh penyelidikan yang menggunakan metodologi dan logika yang sama dengan fokus pada kepastian, keakuratan, dan keandalan, serta bergantung pada sebuah paradigma konsisten yang sederhana dan terdefinisikan dengan baik. Yang kedua, ada teoretikus konseptual, seseorang yang berpikir dan berintuisi, mencoba untuk memberikan banyak penjelasan atau hipotesis untuk fenomena yang terjadi dengan berfokus pada penemuan dan bukan pengujiannya. Yang ketiga, humanis konseptual, seseorang yang menggunakan intuisi dan perasaannya, berfokus pada kesejahteraan manusia yang mengarahkan penyelidikan konseptual pribadinya ke arah kebaikan dari umat manusia secara umum. Lalu yang keempat ada humanis khusus, seseorang yang menggunakan indera dan perasaannya, berkepentingan dengan keunikan dari individu manusia secara khusus. Setiap orang memiliki arti yang unik daripada suatu akhir teoritis yang abstrak. Selanjutnya yaitu ada ideografi versus nomotetis. Perbedaan antara nomotetis dan ideografis tumbuh dari perbedaan-perbedaan yang terjadi pada asumsi yang mendasari ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Kedua pendekatan nomotetis versus ideografi ini atau penyelidikan dari luar versus penyelidikan perbedaan tersebut dilihat dari segi cara penyelidikannya, jenis tindakan organisasionalnya, jenis penyidikan organisasinya, dan peran dari peneliti. Metode ideografis tertarik untuk mengetahui khususan sebagai salah satu persyaratan praktik yang merupakan pengetahuan mengenai bagaimana untuk bertindak dengan tepat dalam berbagai jenis situasi khusus. Metode nomotetis tertarik dengan pengembangan teori pengetahuan universal. Kedua pendekatan tersebut diperbolehkan dalam literatur, bukan suatu hal yang berlebih jika dinyatakan bahwa pendekatan nomotetis telah mendominasi penelitian di bidang akuntansi dengan pencarian hukum-hukum umum, variabel-variabel universal, dan sejumlah besar subjek yang dilakukan. Yang menjadi permasalahan selama ini adalah ketelitian metodologis, akurasi, dan kredibilitas, bahkan meskipun ia sering sekali tidak relevan dengan kenyataan organisasi dan akuntansi yang ada. Orlando Berling mengemukakan akan 5 sasaran kunci dari pengungkapan model ilmu pengetahuan alam yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi, yaitu
Yang pertama ada setiap organisasi, kelompok, dan manusia kesemuanya pada tingkat tertentu akan memiliki perbedaan satu sama lain. Yang kedua, fenomena ketertarikan daripada peneliti terhadap perilaku organisasional dan teori organisasi sifatnya fana. Yang ketiga, tidak seperti senyawa-senyawa kimia dan hal-hal lain yang menjadi perhatian dari para peneliti ilmu alam, kurang sesuai dengan kenyataan. Yang kelima, perbedaan epistemologis. Lutas dan Davis mempertanyakan asumsi kesamaan yang diterapkan oleh nomotesis, yaitu pemeriksaan secara selektif atas banyak subjek menurut asumsi teoritis, interaktif, dan penelitian dari perilaku orang, lingkungan, dari orang yang nyata berinteraksi dengan organisasi yang nyata. Ideografi diusulkan sebagai suatu pendekatan yang bermanfaat dengan menggunakan rancangan eksperimental kasus tunggal yang intensif dan ukuran pengamatan secara langsung. Pendekatan ideografis dalam studi perilaku organisasional menitik beratkan pada penelitian kasus tunggal dan metode langsung seperti pengamatan partisipasian untuk memahami fenomena dalam konteks alaminya. Etnografi sebagai salah satu metode utama melibatkan keterlibatan mendalam meneliti dalam kehidupan subjek dan proses dokumentasi yang panjang hingga data dapat diinterpretasikan dan dipublikasikan. Dalam akuntansi, pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi berkelanjutan terhadap struktur dan dinamika organisasi. John van Manen menekankan pentingnya pembedaan fakta dan teori, memahami perbedaan antara data spontan dan data yang dikonstruksi oleh subjek penelitian, serta secara kritis menilai kebenaran informasi untuk mengungkap asumsi tersembunyi. Fenomenologi memiliki skala yang lebih luas daripada pengamatan partisipan, dan etnografi menekankan pada pencarian kenyataan seperti yang telah ada di dalam struktur kesadaran universal. Herman Spiegelberg menguraikan 7 langkah dari fenomenologi untuk memandu para peneliti. Yang pertama ada menyelidiki fenomena tertentu, yang kedua menyelidiki asumsi ese, yang ketiga memahami hubungan penting yang terjadi di antara esensi-esensi, yang keempat mengamati cara-cara penampilan, yang kelima mengamati konstitusi fenomena dalam kesadaran, yang keenam menunda untuk mempercayai eksistensi dari fenomena, yang ketujuh menginterpretasikan arti dari fenomena. Meskipun perdebatan mengenai ideografis versus nomotesis akan terus berlangsung di berbagai literatur ilmu-ilmu sosial, terbentuk suatu pemikiran khusus yang merekomendasikan digunakan banyak metode. Arti dari semua hal di atas bagi praktik peneliti adalah pada akhir ia harus mengambil pilihan di antara ketiga pilihan berikut. Yang pertama, melakukan baik penelitian nomotesis maupun ideografis dan agregatnya. Yang kedua, melakukan penelitian nomotesis dan ideografi secara bergantian, menggunakan kedua metode tersebut secara bergantian untuk mengkapitalisasi kekuatan dari keduanya di berbagai kasus tertentu dan mengatasi kelemahan yang dimiliki metode lainnya di beberapa kasus yang lain. Yang ketiga, mengembangkan sebuah ilmu baru yang dapat diuraikan dengan jelas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next ada perspektif ilmu akuntansi. Ada 4 pendekatan berbeda dalam memperoleh dan mengklasifikasikan ilmu pengetahuan formal dalam akuntansi. Yang pertama ada formisme, lalu yang kedua ada mekanisme, yang ketiga konseptualisme, dan yang terakhir ada organisme. Oke, masuk yang pertama ada formisme. Pendekatan ini digunakan untuk mengklasifikasikan elemen-elemen akuntansi ke dalam kategori tertentu seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Fokusnya adalah pada pola dan juga bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan informasi. Lalu yang kedua ada mekanisme. Pendekatan mekanistik atau mekanisme ini sering ditemukan dalam akuntansi manajerial, di mana proses dan sistem keuangan dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan juga akibat, seperti bagaimana biaya mempengaruhi keuntungan atau bagaimana keputusan anggaran berdampak pada operasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, manajemen dapat menentukan biaya mana yang perlu dikurangi atau meningkatkan margin laba tanpa mengorbankan kualitas.
Lalu yang ketiga ada kontekstualisme. Pendekatan ini melihat akuntansi dalam konteks tertentu seperti pengaruh budaya regulasi atau dinamika pasar terhadap praktik akuntansi. Misal, standar laporan keuangan di Indonesia mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK. Sementara di Amerika Serikat menggunakan Generally Accepted Accounting Principle atau yang biasa disebut dengan GAAP. Praktik ini dipengaruhi oleh konflik sosial ekonomi dan hukum di masing-masing negara. Lalu yang terakhir ada organisme. Pendekatan ini menekankan keterhubungan antara berbagai elemen dalam sistem akuntansi. Contohnya bagaimana sistem pelaporan keuangan berinteraksi dengan audit pajak dan manajemen perusahaan untuk menciptakan keseimbangan keseluruhan. Nah, keempat pendekatan ini dapat memberikan perspektif yang berharga untuk memahami dan juga mengelola berbagai aspek dalam akuntansi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perspektif penelitian akuntansi menurut kerangka kerja Burrell and Morgan. Yang pertama dari hakikat ilmu sosial, yaitu terdapat 4 asumsi yang dibahas kaitannya dengan hakikat dari ilmu sosial. Yang pertama ada asumsi ontologis, yaitu berhubungan dengan esensi paling mendasar dari fenomena akuntansi yang melibatkan perbedaan-perbedaan minimalisme realisme. Yang kedua ada epistemologis yang berkaitan dengan dasar pengetahuan, hakikat pengetahuan yang melibatkan debat anti positivisme dan positivisme, yaitu lalu yang ketiga ada perdebatan sifat manusia yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya yang mengakibatkan perbedaan voluntarisme dan determinisme. Ya, lalu yang keempat ada perbedaan mengenai metodologi yang berkaitan dengan metode-metode yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan mempelajari alam sosial, melibatkan perbedaan ideografis dan nomotetis. Lalu yang kedua dari hakikat masyarakat, yaitu telah dibuat beberapa asumsi mengenai hakikat masyarakat, yaitu perbedaan susunan konflik atau lebih tepat lagi perdebatan regulasi perubahan radikal. Nah, sosiologi regulasi mencoba untuk menjelaskan masyarakat dengan berfokus pada kesatuan dan keterpaduan serta perlunya diberikan suatu regulasi. Lalu sosiologi perubahan radikal sebaliknya mencoba untuk menjelaskan masyarakat dengan berfokus pada perubahan radikal, konflik struktural mendalam, cara-cara pendominasian dan pertentangan struktural yang terjadi pada masyarakat modern. Lalu kerangka kerja untuk analisis penelitian, yaitu setiap disiplin ilmu sosial dapat dianalisis berdasarkan asumsi metateoritas mengenai hakikat ilmu pengetahuan, dimensi subjektif-objektif, dan mengenai hakikat masyarakat. Dimensi regulasi perubahan radikal, Burrell and Morgan mampu mengembangkan suatu skema yang koheren untuk melakukan analisis atas teori sosial secara umum dan analisis organisasional secara khusus. Skema ini terdiri dari 4 paradigma yang berbeda. Antara lain, yang pertama ada humanis radikal yang ditandai dengan perubahan radikal dan dimensi subjektif. Lalu struktural radikal yang ditandai dengan perubahan radikal dan dimensi objektif. Lalu ada interpretatif yang ditandai dengan dimensi subjektif dan regulasi, serta yang terakhir ada fungsional yang ditandai oleh objektif dan regulasi. Lalu ada pandangan fungsionalisme. Pandangan fungsional akuntansi ini berfokus pada penjelasan keteraturan sosial di mana akuntansi memainkan sebuah peranan. Jika dilihat dari modus pandangan seorang realis, positivis, determinis, dan nomotetis, ia berhubungan dengan regulasi secara efektif atas dasar bukti yang objektif. Paradigma fungsional dalam akuntansi itu melihat fenomena akuntansi sebagai hubungan dunia nyata yang konkret yang memiliki keberaturan dan hubungan sebab akibat yang dapat diterima dengan disertai penjelasan permanfaatan ilmiah. Lalu ada pandangan interpretatif. Pandangan interpretatif dalam akuntansi itu berfokus pada menjelaskan tatanan sosial dari sudut pandang seorang normalis, antipositivis, dan voluntaris serta ideologis. Yaitu paradigma interpretatif dalam akuntansi itu masih sangat muda, yaitu tapi berfokus pada 3 hal. Yang pertama ada kemampuan dari informasi untuk membentuk kenyataan. Lalu ada peran dari akuntansi sebagai alat linguistik. Yang ketiga adalah peran-peran dan gambaran lain yang dapat dilaksanakan oleh akuntansi. Lalu ada pandangan interpretatif. Nah, oleh karenanya itu asumsi-asumsi yang dominan dari pandangan interpretatif dalam akuntansi itu lebih baik. Yang pertama, percaya pada pengetahuan, penjelasan ilmiah yang dicari oleh maksud manusia. Kecukupan mereka dinilai melalui kriteria konsistensi logis, interpretasi subjektif, dan persetujuan interpretasi sehat pelaksana. Yang kedua itu percaya pada
kenyataan fisik sosial. Kenyataan sosial itu adalah suatu hal yang akan terjadi dan diciptakan secara subjektif dan diobjektivitaskan melalui interaksi manusia. Lalu yang terakhir ada hubungan antara teori dan pabrik. Teori mencoba untuk menjelaskan tindakan dan untuk memahami bagaimana tatanan sosial diciptakan kembali. Lalu ada pandangan humanis radikal. Pandangan radikal humanis ini dalam akuntansi itu berfokus pada penjelasan tatanan secara sosial secara perspektif seorang normalis, voluntaris, serta ideografis, memberikan penekanan dengan bentuk-bentuk dari perubahan radikal. Pandangan ini tuh menghargai semua penelitian yang memperkecil kritik filosofis yang diberikan kepada beberapa metodologi normatif. Lalu ada pandangan strukturalis radikal. Pandangan strukturalis radikal ini dalam akuntansi itu menentang tatanan-tatanan sosial dari sudut pandang seorang realis, positivis, dan nomotetis. Pandangan ini akan mencari perubahan yang radikal, emansipasi, dan potensionalitas dengan menggunakan sebuah analisis yang ditekankan pada konflik struktural, cara-cara dominasi kontradiksi, dan penghapusan hak. Paradigma ini itu menciptakan teori-teori akuntansi berdasarkan atau yang didasarkan atas metafora-metafora seperti alat dominasi, sistem skematis, dan bencana. Para akuntansi strukturalis ini memiliki pandangan yang objektif atas alam sosial, namun juga berfokus pada kecenderungan-kecenderungan yang terjadi atas terjadinya kontradiksi dan krisis yang ditimbulkan pada proses akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fondasi intelektual. Jadi fondasi intelektual adalah dasar pemikiran yang membentuk bagaimana akuntansi berkembang dan digunakan dalam dunia bisnis. Jadi akuntansi tidak hanya angka, tetapi juga ada aspek filosofisnya seperti ontologi. Akuntansi menggambarkan realitas ekonomi lewat laporan keuangan. Kemudian ada epistemologi tentang bagaimana kita tahu kalau informasi akuntansi itu benar dan bisa dipercaya. Lalu ada etika tentang bagaimana akuntansi bisa tetap transparan dan tidak disalahgunakan. Nah, di sini ada beberapa teori penting yang mendukung akuntansi. Pertama, teori normatif versus positif. Normatif membahas bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, sementara positif melihat bagaimana akuntansi benar-benar digunakan dalam praktik. Kemudian ada teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara pemilik bisnis dan manajer, serta bagaimana akuntansi membantu mengurangi konflik kepentingan. Yang ketiga ada teori pengungkapan tentang bagaimana perusahaan memutuskan informasi apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangannya. Dan yang terakhir ada teori pasar efisien yang menjelaskan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jadi, laporan keuangan sangat mempengaruhi keputusan investor. Ada beberapa cara dalam memahami dan menerapkan akuntansi. Yang pertama dengan pendekatan keputusan. Akuntansi harus memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian, akuntansi sebagai alat untuk memahami dampak ekonomi suatu bisnis. Dan yang terakhir ada pendekatan perilaku untuk melihat bagaimana laporan keuangan mempengaruhi perilaku investor dan manajer. Standar seperti IFRS dan GAAP dibuat agar laporan keuangan lebih transparan dan bisa dipercaya, supaya informasi keuangan tidak disalahgunakan dan bisa digunakan secara adil oleh semua pihak. Jadi, fondasi intelektual dalam akuntansi tidak hanya soal pencatatan angka, tapi juga melibatkan teori, filosofi, dan standar yang membentuk bagaimana laporan keuangan digunakan dalam dunia bisnis. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.